Ngapain, Chan? Aku lagi belajar materi PIO nih tentang stres kerja dan juga dampaknya bagi kinerja. Tapi kayaknya kalau kita belajar bareng itu lebih seru nggak sih? Iya boleh tuh. Iya, yuk kita belajar bareng aja. Yuk kita belajar. Halo guys, pernah nggak sih kalian capek secara mental padahal baru mulai kerja atau baru buka laptop? Kadang belum ngapa-ngapain aja kita udah capek. Belum lagi dikerja target, deadline, dan tanggung jawab. Nah, kondisi kayak gitu sering kita alami pada saat ini. Dan di video kali ini kita akan membahas itu semua lewat sudut pandang psikologi organisasi dan industri. Yuk. Dalam dunia kerja yang modern ini, stres kerja pasti tidak dapat kita hindari karena di setiap pekerjaan pasti punya tuntutan masing-masing. Di dalam dunia psikologi industri dan organisasi, situasi stres kerja adalah kondisi di mana tuntunan pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Menurut Lazarus dan Fragman, stres kerja bukan semata-mata karena pekerjaan yang banyak atau sulit. Tapi, lebih ke bagaimana seseorang tersebut menganggap dirinya mampu atau tidak untuk mengerjakan tuntutan itu. Apabila sudah kewalahan, disitulah stres akan muncul. Tekanan target, deadline yang kuat, serta beban kerja yang menumpuk seringkali menjadi faktor utama dari stres kerja. Belum lagi, tuntutan harus selalu responsif di dunia teknologi sekarang, serta chat kerja bisa datang kapan saja, bahkan di luar pekerjaan. Apalagi sistem kerja hybrid atau work from home, batas antara waktu kerja dan waktu untuk pribadi sangat menipis. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus tanpa disadari, kondisi fisik dan mental kita akan menurun dan tingkatan stres nanti tinggi. Menariknya, stres itu tidak selalu berdampak negatif loh. Ada teori yang disebut dengan hukum Yerkes-Dodson yang menyatakan bahwa adanya hubungan tingkat kesetresan serta kinerja seseorang. Dalam keadaan tertentu, stres juga dapat meningkatkan motivasi, fokus, dan juga dapat membuat seseorang lebih optimal. Tapi kalau stresnya itu tinggi dan terjadi terus-menerus, maka dampaknya akan sebaliknya. Mudah lelah, kinerja ikut turun, dan produktivitas juga ikut turun. Teori dari Job Demand Resource juga menjelaskan kenapa sih stres kerja bisa semakin berat. Stres akan meningkat ketika tuntunan kerja yang sangat tinggi, dikarenakan dukungan sosial dan sumber daya manusia yang tidak memadai. Dukungan ini bisa berubah dari atasan, rekan kerja, atau fleksibilitas jam kerja. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, maka stres dapat meningkat menjadi burnout dan membuat seseorang menjadi malas bekerja. Oleh karena itu, mengelola stres kerja menjadi hal yang sangat penting. Pengelolaan stres kerja bukanlah tanggung jawab dari seorang individu, melainkan tanggung jawab dari organisasi. Lingkungan kerja yang baik dapat membantu karyawan baik secara mental maupun emosional. Dengan begitu, karyawan tetap produktif, nyaman bekerja, dan memberikan kinerja yang terbaik. Halo teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di SDN Sentul 2 Purwodadi. Nah, di sini tuh tempat kerjanya subjek yang mau kita wawancarai ya. Ya, nah habis ini kita bakal ke kelas subjek yang bakal kita wawancarai. Ayo. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya Clara dan saya namanya Chandra dan dua rekan saya sebelumnya itu yang Sadira dan itu Iranda. Kami mahasiswa psikologi, Lukas Merdeka Mengolah. Mungkin sebelum bertanya lebih dalam lagi, Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu profesinya seperti apa, serta bekerja di mana. Oke, terima kasih Mbak semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy. Biasanya kalau anak-anak panggil saya Bu Windy di sekolah. Saya bekerja sebagai guru tepatnya guru SD. Saya penempatannya di Pasuruan, kebetulan di perbatasan Malang dan Pasuruan di Purwodadi, itu di SDN Sentul 2. Boleh saya tahu Ibu Windy ini sudah berapa lama menjadi seorang guru?
Untuk jadi seorang guru sebenarnya itu saya sudah dari 2021 akhir. Waktu menunggu pengumuman wisuda, lah itu mencoba ngelamar di SD. Alhamdulillah sekali ngelamar langsung keterima, tapi bukan di SD yang ini, di SD di Malang. Dalam menjalankan profesi menjadi seorang guru, apakah ibu pernah merasa tertekan atau terbebani? Pasti pernah. Kalau beban kerja itu pasti ada ya, di setiap pekerjaan itu pasti ada plus minusnya. Sebagai seorang guru pun juga meskipun kelihatannya yang dihadapi anak-anak kecil aja, itu pasti ada tugas dan beban kerjanya. Mungkin di dalam sistem yang semakin maju teknologi ini, seperti video pembelajaran yang aja seperti nonton YouTube, Zoom, dan Google Classroom lainnya, mungkin kalau menurut ibu, pembelajaran ini menurut ibu tuh pernah terbebani tidak? Oh pasti karena kalau mungkin untuk saya pribadi yang masih cenderung muda ya itu mungkin mengikuti zaman masih oke lah mungkin. Kalau untuk saya sendiri pasti bisa merasakan untuk teman-teman senior ya, terutama yang sudah berumur itu pasti akan merasakan perkembangan zaman yang lumayan signifikan bagi mereka. Jadi kalau menurut saya apalagi waktu COVID. Nah, waktu COVID itu kan hampir semuanya berubah ya, dari luring jadi daring. Nah, itu kebetulan saya waktu COVID pertama kali itu masih jadi mahasiswa skripsi. Jadi untuk saya sendiri belum berdampak yang gimana-gimana. Cuman waktu masuk menjadi guru saya itu udah mulai pembelajaran luring. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi yang membuat sedikit kaget itu ketika berubahnya struktur pemerintahan. Nah itu pasti aturannya juga berubah. Nah sekarang kan serba digital juga ya. Kalau dulu hal kecil aja absen guru cuma tanda tangan, sekarang pakainya aplikasi. Mengerjakan rapot, kita memang mengerjakan rapot biasanya itu dari Excel biasa ya Mbak. Nah itu untuk akhir-akhir ini kita sudah ada e-rapot. Nah itu kebetulan masuk ke Pasuruan e-rapot ini baru tahun ini. Jadi baru kemarin semester kemarin ini itu membuat kita agak kaget. Cuman kalau untuk pribadi ke saya masih bisa saya ikutin, kecuali untuk yang teman-teman senior itu pasti butuh bantuan. Stres kerja yang dialami seperti overthinking tersebut, apakah itu sangat-sangat mempengaruhi motivasi ibu sebagai seorang guru untuk mengajar di kelas? Sebenarnya kalau motivasi sebenarnya mempengaruhi. Cuman sebagai seorang guru kalau sudah di depan kelas, nah itu bagaimanapun keadaan kita maupun kita stres atau bagaimana itu kan harus maksimal mungkin ya di depan anak-anak, tidak menunjukkan kita sedang stres atau sedang sedih. Nah itu pasti motivasinya pasti menurun, tapi tidak kita perlihatkan ke anak-anak. Mungkin harus tetap profesional. Nah profesionalnya itu harus lebih depan. Nah, menurut Ibu Windy itu ketika Ibu Windy sendiri mengalami stres tuh bisa nggak sih mempengaruhi interaksi Ibu Windy dengan guru-guru lain? Mengalami saya dengan guru-guru yang lain. Interaksi dengan guru-guru lain. Pasti ya Mbak. Kalau saya sendiri saat mengalami stres kerja kebanyakan itu di kelas. Jadi waktu saya lelah pikiran, stres, motivasinya kurang, capek, itu saya kebanyakan di kelas. Waktu istirahat kayak gini saya di kelas. Saya biasanya menghindari dulu komunikasi dengan yang lain. Waktu pulang sekolah, nah itu saya baru ke kantor. Nah biasanya juga saya cenderung untuk diam dulu, untuk mengambil waktu sebentar dulu, karena kan seharian saya sudah dikelilingi anak, sudah rame di sekitar saya. Jadi di kantor biasanya saya menghindari dulu, tapi kalau mood saya udah baik, keadaan udah baik, ya udah kayak biasanya aja. Yang terakhir, apa saran yang bisa diberikan agar guru-guru lain bisa menjaga kinerja mereka di tengah kayak isu-isu kesehatan mental yang sekarang benar-benar kayak memuncak gitu. Banyak kan sekarang yang membahas isu mental. Iya. Apa saran yang bisa Ibu ini diberikan? Pertama, jangan takut bilang capek ya Mbak. Kalau kita capek, kita sejujurnya aja ke teman-teman. Jangan gengsi bilang kita nggak bisa. Nah, bukan nggak bisa tapi belum bisa. Jangan gengsi untuk minta ajarin ke teman. Karena bagaimanapun juga untuk satu sekolah ini kan kita saling membantu ya Mbak ya. Kalau satu ada yang stres karena beban kerja, itu kan berarti bebannya dilimpahkan ke dia semua. Nah, itu kita sebagai kita yang mempunyai beban kerja yang lebih itu jangan takut bilang capek, jangan takut bilang tidak mampu butuh bantuan, jangan takut minta bantuan. Terus bedakan antara urusan di rumah dan di pekerjaan. Sejujurnya untuk teman-teman kerja di sini, alhamdulillah kalau sudah di rumah itu kita tidak perlu membahas pekerjaan rumah, misal kalau chatting atau apa, bahkan di luar juga jarang chatting kecuali kalau ada pengumuman penting. Nah, itu kita bisa menetralisir beban kerja dan stres kerja kalau sudah di rumah ya. Lalu jangan menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi. Karena kan nggak semua itu sempurna, pasti kita semua belajar, saya belajar, anak-anak belajar, saya belajar bagaimana mengelola kelas, karena kebetulan ini kan saya tamu kelas 5, ini kelas 1,
antara kelas 1 sama kelas 5 kan beda. Kelas 1 gimana, kelas 5 bagaimana. Jadi saya belajar, anak-anak juga belajar. Anak-anak kayak gini adanya ya sudah. Ya memang seperti itu. Saya nggak menaruh ekspektasi anak-anak harus 100 semua. Nggak mungkin dong saya yang stres. Kalau ada satu anak nggak 100 saja saya yang stres nanti. Lalu jangan menaruh ekspektasi juga kalau administrasi itu semuanya harus sempurna, sesempurna itu. Karena ya itu tadi, perkembangan kan selalu ada, perubahan peraturan selalu ada. Terus temen nggak nyatet kok. Ya terus jangan lupa kalau seperti saya tadi, kalau sudah mulai capek mentalnya, sudah mulai lelah fisiknya juga, itu jangan takut untuk me time di kantor. Ada teman yang dia tiba-tiba diam, dia dapetin, dia mau menarik dirinya dulu sebentar. Karena apalagi kalau SD, aduh suaranya itu kadang diterima sampai gitu, itu pasti overstimulate untuk dia sendiri. Apalagi yang sudah berumah tangga, udah di rumah ditempelin anaknya, di sekolah masih ditempelin 30 muridnya, itu pasti ada waktu di mana dia mau sendiri, itu sudah biar. Jadi jangan lupa rawat diri, kayak rawat diri sekecil aja, self reward. Mungkin yang terakhir ini saya mau berterima kasih sama Ibu selama setia sama saya. Lagi mohon maaf kalau karena jam kerjanya Enggak apa-apa. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Habis wawancara Bu Windy, aku ngerasa stres kerja guru SD itu nyata banget ya. Iya, bukan hanya cuma ngajar, tapi administrasi yang ribet, terus juga kelas yang rame. Belum lagi overthinking kalau ada murid yang belum paham. Nah, dari sini kita tahu bahwa beban mental yang dialami guru itu cukup tinggi. Tuntutan kerjanya besar, sumber daya yang terbatas, itu yang bikin stres. Kalau dilihat dari teori psikologi industri dan organisasi, ini termasuk ke teori job demand resource. Ditambah hukum Yerkes Dodson, stres dapat menambah semangat. Tapi kalau berlebihan malah jadi bikin capek, motivasi menurun, dan juga emosi jadi nggak stabil. Pembelajaran untuk para pekerja, kenali stres dan jangan terlalu perfeksionis. Coping seperti me time, atur batas kerja, dan juga sharing itu juga penting loh. Untuk organisasi perlu dukungan nyata seperti pelatihan, ruang diskusi, serta monitoring stres. Intinya, stres kerja itu tidak bisa dihadapin sendiri. Dari semua yang kita bahas, stres kerja sangat wajar dialami oleh semua orang. Dikarenakan apalagi tugas yang sangat menumpuk. Yang penting stres itu masih bisa dikontrol, misalnya mengatur waktu, strategi coping, dan juga sharing. Itu juga penting loh. Selain itu, dukungan dari lingkungan kerja juga sangat berpengaruh. Kalau lingkungan kerja mendukung, maka beban kerja yang dirasa akan semakin ringan. Jadi intinya dengan kesadaran diri, strategi yang tepat, dan dukungan yang memadai, pekerja tetap bisa produktif, seimbang, dan kesejahteraannya tetap terjaga.